Entah ini kabar buruk atau kabar baik, tapi baru-baru ini terjadi sebuah aksi besar-besaran dari para fans One Punch Man untuk boykot Bandai Namco. Shut it down, boycott Bandai Namco trend on X as fan get sick of One Punch Man's poor quality, want Madhouse to return. Jadi apakah akhirnya para fans One Punch Man terbuka matanya? Tidak mau lagi terima gitu-gitu aja? Sekarang mau berkumpul dan berserikat dan menyatakan bahwa tidak, kami tidak akan lagi menerima hasil yang seperti ini? Atau ini cuma gertak sambal biasa? Gue rasa nggak ada yang belum tahu, tapi biarkan gue sekali lagi sampaikan bahwa One Punch Man Season 3 adalah disaster. Judul-judul yang sudah populer, judul-judul yang banyak fansnya itu belum tentu akan menjamin Anda mendapatkan kualitas anime yang sesuai standar 2025. One Punch Man Season 3 adalah bentuk nyata dari bagaimana sebuah IP yang sangat-sangat menarik, seksi, unik, banyak fansnya, gagal bisa diadaptasi menjadi sebuah anime yang bisa mengelevate cerita manganya. Apalagi kalau lu ngerti gitu, yang gambar adalah Murata Sensei dan ceritanya adalah One Sensei. Berkali-kali gue bilang, gue ngefans banget, gue suka banget One Punch Man. Aneh kalau lu bilang One Punch Man Season 1 itu jelek. Mulai aneh menurut gue kalau lu bilang One Punch Man Season 2 itu lebih bagus daripada Season 1. Dan menurut gue udah nggak bisa mengerti lagi gue sama daya berpikir lu, sama mungkin seberapa umur lu gitu, atau hobi lu emang menjadi professional rage baiter di internet, tapi Season 3 sudah sangat-sangat di luar, di bawah kategori anime yang bahkan B aja. This anime is super stinky suck. Gue udah breakdown lebih panjang di video yang thumbnailnya kayak gini. Jadi kalau kalian mau nontonin gimana sih jeleknya, kenapa itu bisa, gue rasa jelek ya, tapi gue gak bisa jelasin, bisa gue bantu di video itu biar kalian bisa jadi lebih paham. Tapi singkat cerita, apapun juga jelek lah. Walaupun di beberapa episode, sekarang udah episode 5 kalau gak salah ya, ada adegan-adegan yang gak males gitu, gak cuman screen bergerak, gak cuman mulut doang gitu, gak ada PNG ditarik doang gitu ke rumput gitu. Iya, ada beberapa adegan-adegan aktif dan ada adegan-adegan yang cukup tidak sekedar gambar ditarik-tarik dan digerakin mulutnya. Tapi tolonglah, maksudnya nggak membuat itu menjadi sesuatu yang langsung jadi wah ternyata akhirnya bergerak langsung jadi anime bagus gitu. Itu menurut gua aneh sekali kalau lu berkata seperti itu. Itu kayak mainan psikologi nggak sih? Kayak tiap hari lu dikasih makan nasi sama kecap mulu, terus tiba-tiba lu dikasih makan nasi sama mie instan gitu. Akhirnya lu wah akhirnya aku makan makanan sehat gitu, kayak nggak gini. Tapi gue ngerti lah coping mechanism lu pada gitu yang masih nggak paham bahwa industri ini bergeraknya seperti apa gitu. But kalian semua yang masih mendukung itu ternyata ya harus coba berkaca dari kumpulan fans yang ini, yang dimana mereka itu benar-benar sekarang udah ngebuat sebuah gerakan untuk memboikot komite produksinya atau para eksekutifnya, yaitu Bandai Namco. Dedicated fans of One Punch Man have been expressing their frustration ever since the release of the third season. Many viewers feels that the product quality has significantly declined, citing issues with animation, pacing, and overall execution. They have largely blamed Bandai Namco, the company overseeing the production, accusing it being negligent and failing to maintain the high standards set by the earlier seasons. As a result, fans are calling for Madhouse, the studio responsible for the series' critically acclaimed first and second seasons, to return and take charge of production, hoping to restore anime to its former glory. Jadi kalau misalnya kalian bilang One Punch Man jelek, ya nggak kalian doang, nyatanya para fans sendiri di luar sana yang nggak di negara kita pun juga bilang ini mah jelek banget. Bener-bener kacau balau, bener-bener nggak kuat, bener-bener kayak melelahkan sekali gitu melihatnya dan mengecewakan sekali gitu. Apa yang lu suka, apa yang lu cintai, apa yang lu ikutin, apa yang menjadi mungkin bahkan jadi pintu masuk lu untuk menjadi seorang wibu gitu, kayak kacau balau banget. Dan mereka udah capek dan mereka akhirnya menunjuk Bandai Namco sebagai orang yang harusnya, bukan orang ya, pihak yang bertanggung jawab atas penurunan ini. Tapi di satu sisi ada sesuatu yang menurut gue agak kurang, gue nggak bilang ini keputusan yang salah ya, tapi kayak iya gue ngerti kenapa lu bilang kayak begitu, cuman kayaknya nggak ini solusinya deh. Yaitu adalah kembali ke Madhouse gitu, yang dimana mereka pengen One Punch Man kembali diproduksi sama Madhouse gitu, nggak lagi sama GC Staff dan lain-lainnya. Gue nggak bilang itu adalah hal yang salah berkaca dari bagaimana Madhouse berhasil bikin season 1 itu sangat luar biasa bagus, luar biasa menyenangkan, luar biasa bikin lu yang anjir itu udah berapa tahun lalu lu bakal kayak pas dengerin lagunya tenenene, lu bakal ngeliat adegan-adegan keren, lu bakal ngeliat dialog-dialog
dialog keren, lu bakal melihat penganimasian yang kayak wow. Jadi gue ngerti kenapa lu pada pengen balikin ini semua ke Madhouse. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini menurut gue tidak terlalu solusi yang tepat gitu ya. Yang pertama adalah problem dari One Punch Man Season 3 itu bukan studionya mana. Well, gue setuju. Misalnya ada studio punya ciri khasnya dan ada punya portofolionya yang bisa kita cek dan bisa kita kayak semacam telaah gitu. Kedepannya bakal bagaimana. Tentu GC Staff, kalau lo ngikutin anime lo tuh GC Staff itu jago banget bikin waifu sebenarnya. Sadar nggak lo? Jadi bikin anime action itu kayak sesuatu yang emang udah aneh kan. Lu biasa bikin waifu, kenapa bikin anime action? Oh, lu mau kembangin sayap gitu ya, mau nambah departemen baru gitu yang ngurus action gitu ya. Kayak itu kalau kita mau positive thinking gitu. Tapi nyatanya terbukti kan di season 2 dan bahkan apalagi di season 3 emang nggak keurus gitu. Tapi bukan berarti salah studio juga. Ada hal-hal lain menurut gua yang juga mesti dipikirin, yaitu adalah deadline, duit yang dikeluarin, sumber daya manusianya, talentanya, direkturnya siapa, animatornya siapa, terus produsernya siapa, dan lain-lainnya gitu yang juga harus menjadi perhatian gitu. Karena kalau enggak ya bakal ngulang yang sama gitu. Mau studionya mana kalau misal dikasih deadline-nya juga nyekek dan animatornya juga cuman kayak 3 orang yang ngerjain dan lain-lain, ya sama-sama juga. Mau lu pindah studio juga percuma. By the way, ini bentuk tweet yang lagi rame dan lagi ngomongin boycott. We gotta try something. Day one of boycotting Bandai, spread the war and join the cause, avoid using anything Bandai and make sure your voice is heard without harassment. Dibuat sama akun Twitter yang sepertinya jadi fan account dari One Punch Man, dan terakhir gua cek sih udah mendapatkan 500-an retweet ya, 60 ribuan views. Dan mengejutkan ya, yang versi Jepangnya, tweet versi Jepangnya itu jauh lebih banyak retweet. Moshi One Punch Man Season 3 no quality ni shitsubo shiteiru nara zehi watashi tachi to issho ni Bandai Namco no boycott ni sanka shite kudasai. Para penggemar Jepang, jika kalian kecewa dengan kualitas One Punch Man musim 3, tolong ikutlah dengan kami memboikot Bandai Namco, dan itu mendapatkan lebih dari 1001 retweet dan viewsnya udah 200-an ribu. Tapi bukan berarti isinya semua traffic itu menyatakan setuju gitu atau mensupport boykot ini. Banyak juga beberapa fans Jepang itu sendiri yang mengkritik gerakan boykot ini kayak ngapain, percuma, atau kayak ngatain lu nggak ngerti bagaimana industri anime bekerja. Which is true, ini juga menjadi kritik gue terhadap gerakan ini. Yang paling basicnya adalah pertama, apakah memang benar? Ini yang dari tadi gue debatin gitu loh ke berbagai macam video gue gitu. Ini eksekutifnya siapa? Komite produksinya siapa? Apakah benar ini keputusan Bandai Namco untuk bikin sampai sekacau ini dengan budget produksi, deadline, dan sumber daya keuangan manusia dan alat yang seminim-minimnya? Kedua, boykotnya bagaimana? Karena banyak juga loh produk-produk yang menurut gue tuh nggak bermasalah. Ketiga, ya sebagai gerakan gitu ya, sebagai gerakan ini kayak sporadis dan tidak terstruktur gitu. Mau perjalanannya mau seperti apa gitu. Walaupun gue yakin apa yang mereka lakukan sudah cukup memberikan tekanan gitu atau sinyal gitu bahwa One Punch Man Season 3 itu jelek dan nggak works yang kayak gini. Tapi ya lagi-lagi perusahaan-perusahaan dari perspektif gue itu pasti bakal cuman nilai ya return investment nggak atau malah enggak gitu. Rame nggak, sepi nggak, untung nggak, rugi nggak. Tapi boykot itu tuh boykot yang mana gitu loh. Lu memberikan pesannya nggak jelas. Dan gue khawatir ini akan menjadi pedang bermata dua nantinya. Apakah benar-benar bisa sesuai objektifnya gitu One Punch Man Season 3 diperbaiki atau bahkan dipikirkan ulang gitu untuk dibuat jadi jauh lebih baik, atau malah akan menjadi terakhir kalinya kalian menonton One Punch Man dalam bentuk anime. Jadi gue tidak terlalu mendukung gerakan ini karena gerakan ini terlalu spontanius gitu dan gak jelas tujuannya mau yang mana nih, yang ditekankan pesan mana nih yang mau disampaikan dan bagaimana pemboikotannya. Kalau gue sih jelas ya, ketika animenya nggak laku, merchnya nggak laku, nggak ada yang peduli lagi sama itu IP, nah itu baru tuh bakal memberikan dampak tuh. Tapi di sisi lain gue nggak bisa tutup mata dan tutup kenyataan bahwa banyak fans yang bener-bener nggak peduli dan akhirnya tetap bikin itu anime laku-laku aja, rame-rame aja, dan merchnya dibeli-beli aja. Dan gue juga khawatir gitu gerakan ini mengarah ke hal yang menurut gue paling nyebelinnya adalah mereka kayak seakan-akan memboikot One Punch Man, ngerti gak lo? Jadi kayak nggak baca manganya gitu. Padahal manganya still good, still powerful gitu. Yang bermasalah anime season 3-nya aja. So ya, ini gue nggak bisa mengapresiasi dengan banyak bagusnya gitu gerakan ini. Walaupun gue ngerti semangatnya, gue ngerti spiritnya, tapi dilakukan dengan spontanius gitu tanpa dipikirkan dengan matang, dengan pesan yang baik. Makanya wajar banget nggak hanya fans internasional, tapi fans-fans yang langsung dari Jepangnya juga mengkritiki gerakan ini. Kayak ini maunya kemana dan tujuan lu kemana gitu loh. Kenapa Bandai? Apakah bener yakin Bandai? Apakah ini sudah tepat sasaran? Dan yang diboikot mana aja? Tapi kalau menurut kalian sendiri dengan gerakan ini,
bagaimana? Komen di bawah. Kalian dukung atau kalian tidak, atau kalian kritisi juga kayak gue. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Jadi jangan lupa untuk follow gue di sana dan share info-info yang menurut kalian perlu gue lihat di sana. Dan yes, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, kayaknya gue bakal bikin komentar netizen nih. Fans One Punch Man, stay clean and sound.